Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan pedagang thrifting. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM, Adiana Pitupulu menyatakan thrifting bukanlah faktor utama yang melemahkan UMKM. Adian menjelaskan data Kementerian UMKM total barang thrifting yang masuk hanya 3.600 unit atau 0,5% dari 28.000 kontainer tekstil ilegal yang mendominasi pasar. Adian juga menyoroti pemberantasan sisa barang thrifting di sejumlah daerah. Ia meminta agar langkah ini dihentikan sementara, mengingat thrifting masih menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Adian menegaskan negara perlu memahami data secara utuh sebelum mengambil kebijakan. Ia juga menyebut dagang thrifting siap untuk dilegalisasi serta membayar pajak. Kita sedang coba memeriksa data-data yang terkait dengan thrifting, sehingga tadi Pak Her bilang sepertinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Karena dari data yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600 itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal. Kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan. Ya jangan ditindak-tindak dulu lah. Kecuali kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan. Sementara itu, Koordinator Asosiasi Pedagang Thrifting Rifai Silalahi berharap bisa mendapatkan kepastian hukum mengenai usahanya. Rifai menegaskan para pedagang thrifting siap untuk dilegalisasi dan siap untuk membayar pajak. Kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jadi harus duduk bersama-sama. Solusinya seperti apa? Jangan artinya hanya ada larangan, ada kebijakan, terus ini masyarakat yang jutaan yang tergantung hidup kehidupannya untuk sehari-hari seperti apa? Karena kebutuhan kita ini paling mentok sampai bulan 12. Habis itu ke sana kita nggak tahu. Komisi 11 DPR Saudara menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan solusi terkait dengan bisnis thrifting ini. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat, Komisi 11 menyoroti soal data yang menunjukkan thrifting bukan menjadi ancaman utama bagi industri tekstil di tanah air. Meski demikian, Komisi 11 menegaskan perlu solusi bersama agar usaha thrifting dan UMKM lokal dapat berjalan berdampingan. Koordinasi lanjutan akan dilakukan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan merumuskan kebijakan yang tidak merugikan para pelaku thrifting. Mencari cara solusi terbaik karena memang kita lihat dari data-data yang disampaikan Bang Adian tadi, thrifting ini bukan menjadi sebuah ancaman utama, tetapi barang-barang impor yang lain juga tidak hanya barang bekas tapi barang baru juga turut mendominasi, dan itu juga menjadi ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan industri di negara kita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menanggapi soal pelaku bisnis thrifting akan membayar pajak dan meminta usahanya dilegalkan. Menurut Purbaya, barang thrifting adalah barang ilegal sehingga tidak boleh masuk ke Indonesia. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya.
Tetap bersama kami, Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma menjalani wajib lapor atas statusnya sebagai tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Mereka juga sekaligus mengajukan gelar perkara khusus. Lalu apa yang ingin dibantah? Kita akan mengulasnya usai jeda berikut ini.